Shalom adik-adik, bersyukur kalau hari ini kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita sekali lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, ayat panggilan ibadah pada hari ini adalah Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk beribadah, tapi kasih setia Tuhan itu juga yang memberikan kita pengampunan. Dan ketika kita diampuni oleh Tuhan, harusnya kita mengampuni sesama. Mari kita menyanyikan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ya Tuhan, seperti pujian ini terkadang tidak mudah, tidak selalu mudah kami mengampuni, mungkin mengampuni papa mama kami, mengampuni saudara kandung kami, atau mengampuni teman atau guru kami. Tapi biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan yang sudah mengampuni kami, kiranya Engkau yang mampukan kami untuk mengampuni. Terima kasih untuk hari ini dan nanti akan firman Tuhan yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa kembali bersama Lose Indra. Lose yang hari ini akan membawakan cerita kepada adik-adik semua. Lose berharap adik-adik menikmati cerita yang Lose bawakan. Cerita kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 1-11 di bawah periko perempuan yang berzina.
Tetapi sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini di mana kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu sehingga Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan ini boleh benar-benar kami pahami dengan baik ya Bapa. Dan boleh juga kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap perangkat yang kami gunakan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya boleh mendukung kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, cerita kita terambil dari Yohanes 8 ayat 1-11 di bawah perikop perempuan yang berzina. Di sini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus mengampuni. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni seorang yang berzina gitu. Nah, kita juga mau ambil pelajaran dari hal tersebut. Kita mau bagaimana supaya kita juga mampu seperti Tuhan Yesus, mampu mengampuni dengan tulus. Nah, tidak usah berlama-lama, kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 1-11. Lalu saya akan bacakan kepada kita semua. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, kalau adik-adik masih ingat 12 September 2021 kemarin, Lose bercerita juga tentang apa yang dihadapi Paulus ketika ia berada di Listra, di mana ketika ia memberitakan Injil dan tantangan-tantangan, kejutan-kejutan apa yang Paulus hadapi di sana. Dan ya, sepanjang perjalanan Paulus memberitakan Injil, ia banyak sekali menghadapi yang namanya tantangan ya dan kejutan. Tapi jauh sebelum Paulus menghadapi tantangan dan kejutan-kejutan tersebut, ya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menghadapinya. Kalau misalkan kita lihat bahwa Paulus itu udah jauh berada pada zamannya Tuhan Yesus, di mana Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar jauh sebelum itu kan, mengajarkan Injil, mengajarkan kasih, Tuhan Yesus sudah menghadapi yang namanya tantangan-tantangan begitu, dan kejutan-kejutan yang dia dibawakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus gitu. Nah, dalam perikop yang kita baca ini di Yohanes 8 ayat 1-11, di sini kita diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada saat Tuhan Yesus di Bait Allah mengajarkan orang banyak ini ya, orang-orang pada zaman tersebut ya, orang banyak, dan mungkin di sana ada waktu itu zaman kerajaan Romawi ya. Jadi mungkin di sana juga ada pemimpin-pemimpin mungkin di kerajaan Romawi. Nah, semua orang pada berkumpul karena mereka senang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah,
Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak senang, mereka berusaha memutar otak, mereka mau berusaha berpikir bagaimana supaya kita mencari celah dan bisa menyalahkan dia dengan ajarannya dia. Pas banget nih momennya di tengah orang-orang banyak. Ayo kita cari cara gitu. Mereka kerjasama gitu. Dua kubu ini kerjasama, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah akhirnya mereka memilih kasus perzinahan gitu. Dengan mereka menyampaikan, mereka membawakan seorang perempuan yang katanya kedapatan berbuat zina. Mereka membawa perempuan tersebut di tengah-tengah orang-orang itu, memperadabkannya kepada Tuhan Yesus, dan mereka bilang, apa? Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lalu mereka bilang lagi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Mereka menguasai yang namanya perjanjian lama ya. Mereka jadi ajaran Musa itu mereka kuasai semua. Dan mereka bilang, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka tanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mencobai Tuhan Yesus. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Di sini Tuhan Yesus duduk, dia menulis di atas tanah, lalu ya tidak langsung menjawab, dan orang-orang ini terus menanyakan, apa pendapat? Apa pendapat? Berikan kami pendapat. Gitu. Akhirnya Tuhan Yesus tahu lah ya ini jebakan ya. Tuhan Yesus namanya juga Tuhan, dia pasti tahu yang namanya, oh ini jebakan Batman yang udah disiapin orang-orang yang ya begitulah. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri lalu menjawab. Sebelumnya Tuhan Yesus itu tahu kenapa ini adalah jebakan, karena gini, kalau ia menjawab bahwa silakan lempar perempuan tersebut seperti yang Musa sampaikan pada hukum Taurat, nah itu tentu bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus selama ini ajarkan, yaitu kasih. Ajaran Tuhan itu selalu tentang kasih samamu, semuanya seperti itu. Dan kalau Tuhan Yesus bilang, ya udah lemparlah perempuan itu seperti ajaran Musa, nah itu tentu bertentangan dengan ajarannya. Nah kalau misalkan juga Tuhan Yesus bilang, kasihilah perempuan itu, jangan lemparkan ia dengan batu, jangan melakukan hal tersebut, jangan lempar ia dengan batu. Nah, ini akan orang Farisi ahli-ahli hukum Taurat bakalan melihat Tuhan Yesus melawan hukum Musa. Gitu. Jadi ya Tuhan Yesus tahu persis kalau ini adalah jebakan dari orang Farisi. Dan kalau diketahui kalau kita baca di dalam Matius 2:3, di sana kita disampaikan kalau orang-orang Farisi ini ya begitulah. Orang-orang Farisi ini, coba kita lihat di Matius 23, perikopnya itu aja sudah tertulis, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kalau kita baca di ayat 27 dan 28, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebenarnya luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi ya Tuhan Yesus tahu kalau orang-orang Farisi ini adalah orang yang luarnya tampak baik, orang benar, tapi dalamnya sebenarnya munafik, durjana, segala macam hal buruk ada di dalamnya. Jadi ya kita perlu belajar ya, Tuhan Yesus itu tahu orang-orang yang seperti itu. Jadi ya adik-adik jangan seperti itu, karena Tuhan Yesus tahu. Nah, jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang luarnya tampak baik kepada orang, tapi dalamnya sebenarnya ya kotor gitu, ya, jahat gitu, punya maksud jahat ketika melakukan suatu kebaikan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu kalau orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini berusaha menjebak dia. Nah, lalu kita lihat respon Yesus gitu, menanggapi, memberikan pendapat. Ya kan orang-orang Farisi ahli Taurat mereka meminta pendapat Yesus.
Dan kita lihat respon Yesus, tanggapan Yesus di ayat 7b. Ayat Yohanes 8 ayat 7b. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapapun di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lemparlah. Boleh. Itu kamu yang pertama banget lempar batunya. Boleh. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya mereka tahu kalau mereka semua adalah manusia berdosa. That's why, itulah mengapa satupun di antara mereka tidak ada yang berani melemparkan batu pertama, batu perdana kepada perempuan itu. Jawaban Tuhan Yesus itu tepat banget gitu, pas. Kalau Tuhan Yesus bilang lempar, salah. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan lempar, salah. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, orang yang tidak berdosa ialah yang menjadi orang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa coba di antara mereka yang tidak berbuat dosa sama sekali? Gak ada. Makanya satu persatu dari mereka itu pergi. Karena mereka sadar, wah kita manusia berdosa, kita nggak layak, kita nggak bisa. Akhirnya satu persatu pergi. Mulai dari yang tertua. Dan kalau ada diketahui, di antara kan Tuhan Yesus sedang mengajar ya, waktu itu mengajar orang banyak gitu. Dan mereka datang membawa itu, lalu kemudian pergi satu persatu. Ini indikasinya kalau misalkan kita lihat bahwa itu mereka tuh nggak senang gitu. Udah langsung kelihatan mereka itu nggak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Bukannya ikut bareng orang lain, mereka itu ada statusnya loh, ahli Taurat gitu. Harusnya mereka duduk bersama Tuhan Yesus mengajarkan, bukan malah mencari celah, bukan malah memikirkan memutar otak bagaimana cara mencari celah orang ini. Enggak, harusnya ahli-ahli Taurat gitu, orang yang ternama lah, punya nama gitu, yang menguasai kitab harusnya. Nah, justru mereka ketika mendengar respon Tuhan Yesus yang seperti itu, mereka akhirnya hengkang, mereka pergi satu persatu pelan-pelan. Benar-benar jawaban Tuhan Yesus ya pas gitu, karena pasti nggak ada di antara mereka kecuali Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak akan melakukan hal itu gitu. Nah, hal menghakimi ya. Jadi hal menghakimi kita belajar juga seperti yang Tuhan Yesus bilang di dalam dalam Matius 7 ayat 1 sampai 2. Kita kembali lagi ke Matius 7, kembali ke Matius lagi. Nah, perikop hal menghakimi ayat 1 sampai 2. Matius 7 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Akan diukurkan kepadamu. Jadi ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kasihilah sesamamu. Jadi ya, itulah yang Tuhan Yesus gitu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk menolak jebakan tersebut, untuk menghalau jebakan tersebut. Tetap menunjukkan kasih gitu di dalam responnya. Tetap akhirnya Tuhan Yesus, perempuan tersebut mendapat kebebasan secara tidak langsung gitu. Karena orang-orang itu nggak berani, mereka nggak ada satupun yang layak gitu. Adik-adik, apakah sampai saat ini kalian masih bergumul dengan yang namanya mengampuni? Suatu contoh misalkan ada, contoh terus ya, atau misalkan deh ada satu orang yang kalian masih benci sampai sekarang. Entah benci karena apalah, pokoknya ada alasan aja nggak suka dengan orang itu. Mungkin pernah ada orang yang berbuat salah, atau bisa jadi kakak atau adik gitu yang mungkin kalian nggak suka gara-gara dia ada, kasih orang tua nggak sepenuhnya kepada kalian. Atau mungkin why not, mungkin orang tua yang mungkin kalian nggak suka, bisa jadi. Apakah masih ada sampai sekarang? Jujur ya, memang susah yang namanya mengampuni. Itu hal yang ya, apalagi kalau kita udah kian benci sama orang itu, yang namanya mengampuni itu butuh usaha. Nggak langsung mulut mungkin bisa ngomong dengan gampang, mungkin bisa oh ya udah aku mengampuni kamu kok. Tapi hati kita siapa yang tahu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan yang kita pentingkan adalah respon hati. Bagaimana kita benar-benar mengampuni seseorang gitu.
Kalau adik-adik baca di Matius 6 ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, coba kita baca ya Matius 6 tuh hal berdoa. Di ayat 12 kita langsung aja, adik-adik, saya yakin bahwa adik-adik pasti udah tahu lah doa Bapa kami. Dan salah satu bagiannya di ayat 12 dalam kitab Matius, dalam Injil Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita tuh harus bisa mengampuni. Kita bisa ambil contoh seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak mengaku, Tuhan Yesus tahu perempuan itu berbuat dosa gitu. Tapi ya Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghakimi engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tentang kasih, coba kita lihat lagi di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 39. Ayat 39, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Jadi ya, kalau mungkin kita posisinya sedang membenci seseorang, sedang tidak suka sama seseorang, mungkin karena seseorang berbuat jahat kepada kita atau kita nggak suka aja gitu, ya kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita belajar. Ingat pengampunan yang sudah kamu terima. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, untuk mengampuni kita semua. Ingat pengampunan tersebut. Semua dosa kita sudah diampuni, sekarang juga bagian kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Atau mungkin yang akan bersalah kepada kita. Misalkan, mungkin sekarang kita nggak ada nih orang yang kita benci, why not? Tapi kedepannya mungkin aja kita sometimes ya, mungkin karena apa gitu, ada orang yang ya cekcok sama kita gitu. Gitu. Jangan seperti itu. Kita harus belajar mengampuni dan kita harus belajar mengasihi orang-orang di luar sana yang bahkan kita tidak kenal. Kita harus belajar kasih. Sama seperti kita sudah dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Gitu. Mungkin itu ya yang bisa Lose sampaikan, yang bisa Lose ceritakan kepada adik-adik semua. Ya harapan Lose adik-adik bisa memahami apa yang Lose ceritakan, dan Lose juga berharap adik-adik bisa belajar mengampuni, belajar mengasihi dalam kehidupan sehari-hari, belajar menjadi berkat kepada banyak orang tanpa syarat seperti Tuhan Yesus. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami sharingkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan untuk mampu mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan mampukan kami juga Tuhan untuk hidup seperti Engkau yang setiap hari belajar, setiap hari mencintai firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di tengah kedosaan, di tengah status kami manusia berdosa, kami sering sekali bergumul dengan hal-hal tersebut, dan kami perlu Engkau Roh Kudus yang memimpin kami, membantu kami untuk bisa tetap setia, untuk mengerjakan bagian kami, mengasihi orang lain, belajar mengampuni, dan belajar untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Setiap aktivitas kami ke depan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh melakukan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ke dalam kehidupan kami. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Amin. Sampai jumpa. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan sudah dibagikan, kiranya menjadi berkat buat adik-adik sekalian ya. Sebentar lagi kita akan
memberikan persembahan kepada Tuhan, kita ingat bahwa persembahan itu bukan hanya uang kita ya, tapi waktu kita, seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik bisa bisa scan barcode yang ada di layar, kemudian bisa minta tolong papa atau mama apabila adik-adik kesulitan, dan adik-adik bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Adik-adik kita bersyukur karena kasih Allah yang mengampuni setiap kita, yang tidak lagi Allah memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita bersyukur adik-adik karena pengampunan Tuhan kita dipulihkan, kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Nah adik-adik, saat ini kita juga mau bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita akan sama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih yang Tuhan selalu nyatakan, baik melalui keluarga kami maupun melalui segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bila kami juga boleh dimampukan untuk belajar mengampuni orang-orang yang terdekat kami, mungkin mengampuni mama, papa, saudara kandung, atau orang di sekitar kami. Karena kami juga belajar mengasihi mereka. Dan mampukan kami berikan kekuatan pada saat kami masih sulit, masih terluka oleh karena sikap-sikap dari orang sekitar kami. Tapi bila Tuhan yang boleh menolong supaya pada waktunya kami boleh taat untuk belajar mengampuni orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah kita bersyukur. Dan kiranya adik-adik tetap semangat ya untuk terus mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kiranya Tuhan juga terus memberkati adik-adik, memberkati studi dan segala apa yang adik-adik rencanakan. Sekolah minggu sudah selesai, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.